Tahun 1990, di sebuah desa yang masih sangat sederhana. Jalan utamanya hanya berupa tanah berbatu, yang licin saat hujan dan berdebu saat kemarau. Saat malam tiba, suasana berubah menjadi gelap gulita, karena belum semua rumah memiliki listrik. Hanya beberapa rumah yang memakai genset atau lentera sebagai penerangan. Namun di tengah kegelapan itu, ada satu rumah yang selalu mencolok. Rumah besar berwarna putih dengan pagar besi menjulang tinggi. Rumah itu bukan hanya megah, tapi juga paling terang saat malam hari. Bahkan dari kejauhan, cahaya lampunya tampak jelas, seakan menantang gelapnya malam. Rumah itu milik seorang pria yang dikenal sebagai Pak Haji. Tidak ada yang pernah menyangka. Dulu, ia hanyalah pedagang bakso keliling. Ia berjalan kaki dari desa ke desa, mendorong gerobak bakso yang berderit setiap roda berputar. Pak Haji hidup sederhana, apalagi sejak istrinya meninggal dunia karena sakit. Ia tidak memiliki anak. Kehidupannya dulu penuh keterbatasan dan kemiskinan. Namun semuanya berubah drastis setelah ia pulang dari Tanah Suci. Tidak sampai setahun, ia membangun rumah megah yang bahkan lebih besar dari balai desa. Ia membeli mobil sedan mewah, membuka toko besar di pasar kota, dan menambah sawah berhektar-hektar. Kekayaannya datang begitu cepat, membuat warga terheran-heran. Tidak ada yang tahu kapan ia memulai usaha besar itu. Yang pasti, semua terjadi dalam waktu yang terlalu singkat untuk dianggap wajar. Meski sudah kaya, Pak Haji tetap hidup seorang diri. Banyak janda cantik yang mencoba mendekatinya, mengirimkan makanan atau mencari alasan untuk mampir. Namun semua hanya mendapat senyum sopan dan jarak yang tegas. Ia selalu menolak jika ada yang menyinggung soal pernikahan. Alasannya selalu sama, ia sudah ada yang menemani. Namun, tak pernah ada seorang perempuan pun terlihat keluar masuk rumahnya. Lama-lama, warga mulai membicarakan kemungkinan yang lebih gelap. Ada yang menduga ia punya pesugihan. Ada pula yang bilang ia bertemu makhluk gaib di Mekah. Semua masih sebatas bisik-bisik, sampai suatu malam, Rahmat, seorang hansip desa, melihat sesuatu. Malam itu ia sedang berpatroli sekitar pukul 3 dini hari. Saat melewati rumah Pak Haji, pandangannya tertarik pada halaman yang diterangi lampu. Di sana berdiri seorang gadis muda dengan wajah putih bersih dan rambut panjang menjuntai hampir menyentuh tanah. Ia berdiri sambil tersenyum tipis dan tertawa lirih. Namun yang membuat Rahmat gemetar adalah kakinya yang tidak menginjak tanah. Tubuhnya melayang beberapa meter di atas permukaan. Matanya berwarna merah menyala dan kulitnya menancarkan cahaya samar. Rahmat sempat mengucek matanya, berharap itu hanya bayangan atau halusinasi. Namun sosok itu tetap di sana, lalu menoleh perlahan ke arahnya. Tatapan itu membuat bulu kuduk Rahmat berdiri. Tanpa pikir panjang, Rahmat langsung berlari menjauh. Napasnya sesak dan dirinya sempat jatuh beberapa kali. Keesokan paginya Rahmat menceritakan kejadian itu pada warga. Ia meyakini bahwa gadis itu bukanlah manusia. Sejak cerita itu menyebar, dugaan bahwa Pak Haji tinggal bersama makhluk gaib semakin kuat. Bahkan ada warga yang bersumpah melihat bayangan perempuan berjalan di halaman belakang rumah Pak Haji. Namun saat didekati, sosok itu menghilang begitu saja. Bahkan anjing-anjing kampung yang biasanya menggonggong selalu diam jika berada dekat rumah itu. Seolah ada sesuatu yang menyeramkan, yang membuat mereka takut untuk bersuara. Cerita tentang rumah Pak Haji semakin berkembang ketika seorang janda bernama Lastri mencoba bekerja di sana.
Lastri dikenal sebagai perempuan yang rajin dan juga pemberani. Namun tekad itu berubah hanya dalam 3 hari. Hari pertama berjalan normal. Ia membersihkan rumah besar itu dari pagi hingga sore. Hari kedua, suasana mulai terasa berbeda. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari setiap sudut ruangan. Kadang ia melihat bayangan rambut panjang melintas di dinding. Namun ketika menoleh, tidak ada siapapun. Hari ketiga menjadi hari terakhirnya di rumah itu. Sore menjelang malam, ia masuk ke ruang tengah untuk membersihkan lantai. Di sana ia melihat Pak Haji bersama seorang wanita yang belum pernah ia lihat. Wanita itu mengenakan gaun putih, namun wajahnya hancur seperti meleleh. Cairan merah kental menetes dari matanya, membuat lantai di bawahnya menjadi kotor dan berbau busuk. Lastri tertenggun. Tubuhnya menjadi kaku, lalu pandangannya menghitam. Ketika sadar, ia sudah berada di dapur bersama supir dan tukang kebun rumah itu. Keesokan paginya, Lastri jatuh sakit dan tidak pernah kembali bekerja. Dan 2 hari kemudian, dirinya ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumahnya. Sejak kejadian itu, warga semakin yakin ada sesuatu yang mengerikan di rumah besar itu. Mereka mulai saling mengingatkan agar tidak menoleh ke arah jendela rumah Pak Haji ketika malam. Jangan bersiul, jangan banyak bicara, cukup berjalan cepat dan melewatinya. Namun meski semua cerita itu menyeramkan, tidak ada yang bisa menyentuh kekayaan Pak Haji. Usahanya tetap sukses, sawahnya selalu panen besar, dan tokonya semakin laris. Sampai suatu ketika, seorang santri bernama Ridwan datang ke desa itu. Ridwan diminta kepala desa untuk bekerja di rumah Pak Haji, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Minggu pertama ia membersihkan halaman, merapikan taman, dan membantu di gudang. Namun pada suatu malam, Ridwan melihat pemandangan yang membuat darahnya berbeku. Di ruang belakang, Pak Haji duduk bersila menghadap lemari besar berwarna hitam. Di depannya berdiri sosok wanita yang sama seperti yang diceritakan Lastri. Wajahnya rusak, namun tubuhnya terlihat anggun dalam balutan kain putih. Ridwan bersembunyi di balik pintu dan mendengar suara lirih Pak Haji berbicara. Ia menyadari bahwa Pak Haji sedang melakukan ritual pesugihan kawin dengan jin korin wanita. Ridwan tahu bahwa perjanjian ini memberi kekayaan dan umur panjang. Namun syaratnya, Pak Haji tidak boleh menikah atau berhubungan dengan wanita lain. Jika melanggar, ia sendiri yang akan menjadi tumbal pesugihan itu. Keesokan harinya Ridwan diusir oleh Pak Haji tanpa alasan yang jelas. Sebelum meninggalkan desa, ia menceritakan semuanya pada kepala desa. Ia menegaskan bahwa pesugihan itu tidak akan memakan tumbal dari warga, tetapi semua orang harus menjaga jarak. Sejak saat itu, warga hanya bisa melihat rumah Pak Haji dari kejauhan. Ia tetap kaya raya, namun hidupnya hampa dan kesepian. Hari-harinya hanya ditemani istri gaib yang mengikat jiwanya sampai akhir hayat. Rumah itu tetap berdiri megah, namun menyimpan rahasia yang tidak pernah terungkap. Dan setiap malam, dari jendela lantai 2, bayangan perempuan bergaun putih masih terlihat mengintai siapa saja yang berani menatapnya.